Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. وكان الله عليما حكيما وصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ikhwatan iman rahimani wa rahmatullah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih dikaruniai iman, diberikan nikmat kesehatan sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Dua kali pertemuan kita telah membahas beberapa ayat-ayat yang menjelaskan tentang bab, yaitu bab zikrul maut wa qissaril amal. Bab yang menjelaskan tentang pentingnya kita ini mengingat kematian dan sedikit berangan-angan. Jadi berangan-angan di sini ini dia berangan-angan akan hidup selama-lama di dunia. Kemudian dia berangan-angan kalau seandainya dia memiliki harta yang banyak, memiliki putra-putri yang banyak, memiliki ini dan itu, dan semuanya angan-angan itu semuanya nanti akan sirna dengan datangnya tamu yang tidak pernah diundang. Tamu itu akan datang kapan saja, itulah yang disebut dengan kematian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat-ayatnya, di antaranya adalah kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa masih akan mengalami kematian. Kapan dan di mana, wallahu ta'ala alam. Tidak ada satu orang pun yang mampu untuk mendeteksi di mana dia akan meninggal dunia. Kemudian Imam An-Nawawi Abu Zakaria Asy-Syafi'i, jadi setelah membawakan ayat-ayat, beliau membawakan sebuah hadis. Di antaranya adalah hadis dari Abdullah bin Umar yang mungkin sudah sering kita dengar, berkali-kali kita dengar lewat mimbar ini. Mungkin juga para ustaz yang lain telah menjelaskan, tapi kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, karena ilmu itu ibarat pisau. Kalau selalu diingat-ingat, dia akan tajam. Selalu diasah-asah akan tajam. Tapi kalau tidak, maka dia akan berkarat. Hadis ini Abdullah bin Umar menceritakan, qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menggandeng, jadi menggandeng Abdullah bin Umar, menggandeng begini. Faqala, ketika itu Abdullah bin Umar ini masih kecil. Inilah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah melihat, memandang kecil dan besarnya orang. Umurnya masih muda atau tua, beliau perlakukan dengan sangat-sangat luar biasa. Terhadap orang yang tua beliau sangat menghormati sekali.
terhadap yang kecil beliau sangat menyayangi. Sehingga dalam sebuah hadis yang terkenal beliau mengatakan, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana." Bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan menggandeng Abdullah bin Umar, kemudian beliau mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Ini sangat singkat sekali. Kun fid dunya, kun jadilah fid dunya, di dunia ini. Ka'annaka gharibun, engkau ini seperti orang asing, gharib. Au abiru sabilin, atau orang musafir, atau orang yang lewat. Ini luar biasa. Singkat, penuh dengan hikmah. Kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Yang namanya orang asing, tentu dia nanti akan kembali ke tempatnya. Yang namanya orang asing, tentu dia akan mempersiapkan segala sesuatunya. Jangan-jangan ketika dia berada di satu tempat yang bukan daerahnya, mungkin kehabisan bekal, mungkin juga dia tersesat. Segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Kalau kita perhatikan para turis-turis yang datang ke Indonesia itu modalnya peta gitu. Kemana-mana bawa peta. Berani mereka dia. Kemana-mana membawa peta. Itulah keuntungan orang-orang yang berilmu dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Belum tentu kita ketika kita keluar negeri berani seperti itu. Padahal dia tidak mengerti bahasa kita. Justru kita yang harus mengerti bahasa mereka. Kan mereka kan nggak perlu mempelajari bahasa Indonesia. Kita justru yang mempelajari bahasanya. Itulah keuntungan orang-orang yang berilmu. Selalu mendapatkan kehormatan dimanapun dia berada. Terlepas dari ilmu yang dikuasai pakai ilmu syar'i atau bukan syar'i. Yang jelas orang yang berilmu selalu mendapatkan kehormatan di mana saja. Bekalnya adalah peta. Mungkin sekarang ATM, dengan ATM juga. Kalau dulu orang membawa uang kemana-mana, bawa tas kresek dan sebagainya. Kalau sekarang kan nggak perlu pakai, dimasukkan ke kantong udah cukup ATM. Atau nggak perlu bawa itu, membawa nomornya saja. Dia datang dia ke bank, jadi dia masukkan nomor, masukkan pinnya, sudah keluar uang. Ini kenapa mereka membawa peta ya, supaya nggak tersesat. Nah, Rasulullah SAW menasihati Abdullah bin Umar yang ketika itu masih sangat muda sekali. Beliau salah satunya yang ditolak ikut perang Uhud pada saat. Karena pada saat perang Uhud, beliau ini belum sampai 15 tahun, baru 14 tahun. Jadi ditolak oleh Rasulullah untuk ikut berperang. Berapa umur kamu? 14 tahun. Jangan dulu. Jadi semangatnya luar biasa ya. Pada saat perang Ahzab itu sudah lebih dari 15 tahun umurnya. Sudah 16 tahun, Rasulullah pun mengizinkan. Jadi bisa dibayangkan bagaimana dulu orang-orang yang ikut bersama Rasulullah berperang itu masih muda-muda sekali. Khalid bin Walid aja menjadi panglima perang umur 17 tahun. Kita bisa membayangkan bagaimana matangnya ya, tarbiyah mereka, pendidikan mereka. Kalau kita perhatikan pendidikan zaman sekarang ini, justru membuat anak-anak itu tidak dewasa. Iya Pak ya. Anak-anak mau daftar kuliah, yang daftarin siapa? Orang tuanya. Ya. Dulu mungkin sebelum diberlakukan sistem UAN ini, ujian akhir nasional ini, kita sendiri bagaimana mengetahui dulu, kita mencari sendiri gitu. Kalau sekarang kan yang bingung orang tuanya ya. Daftar sana, daftar sini gitu. Jadi karena sekarang ini banyak hal yang terkurangi, akhlak kurang. Bagaimana kalau dulu kita ingat pelajaran bahasa Indonesia itu ada 2,
Adanya buku khusus tentang cerita-cerita tentang bagaimana mengajarkan etika, akhlak. Itu ada deh. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kejar bagaimana bisa menyelesaikan soal sekian. Dari sisi kedewasaan pun kurang. Begitu tamat SMA masih pelangak-pelongo, nggak ngerti apa-apa gitu. Mau mencari sekolahnya itu orang tuanya yang bingung. Nanti orang tuanya yang berkelahi gitu ya. Berkelahi dengan apa pegawai-pegawainya di sana. Karena anaknya tidak diterima. Nah, ini menunjukkan bahwa pendidikan sekarang ini jauh. Memang dari sisi keilmuan mungkin luar biasa meningkat dari sains ya, luar biasa. Kalau kita perhatikan pelajaran-pelajaran kelas 2, kelas 3, kelas 4, kalau kita sudah kerjain nggak bisa ya, sulit. Nah, itu jadi kelemahannya dari sisi akhlak kurang, dari sisi kedewasaan anak-anak kurang. Nah, kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW menasihati seorang anak kecil itu Abdullah bin Umar yang sangat belia sekali, muda sekali pada saat itu. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Bagaimana tadi orang asing itu tentu akan membawa dua hal tadi itu, bekal dan peta. Nah, kita sudah diberikan bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa wa fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah ketakwaan. Yang kedua, kita sudah dilengkapi dengan petunjuk kita, itu Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini, menjadikan hamba-hambanya di akhir zaman ini sudah ada petunjuknya. Ada Al-Qur'an, ada sunnah. Kalau kamu biar nggak sesat, jalan ikuti jalan ini. Ikuti Shiratal Mustaqim ini, jalan yang lurus ini. Jalan yang lurus itu apa? Ya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gharibun, ini jadi orang asing. Jadi orang asing sekali lagi, dia akan senantiasa memperhatikan bagaimana keadaannya di negeri orang. Apakah dia masih ada perbekalan, ataukah dia punya petunjuk jalan? Nah, petunjuk jalan kita adalah Al-Quranul Karim. Salah satu pertanyaan di alam kubur adalah man imamuka? Siapakah imammu? Orang beriman mengatakan Al-Quran wa imami. Al-Quranlah imam saya. Jadi kita semuanya berjalan di belakang Al-Quranul Karim. Al-Quran mengatakan jangan berbohong ya jangan berbohong. Al-Quran mengatakan jangan menipu ya jangan menipu. Al-Quran mengatakan jangan dengki kepada orang, jangan dengki sama orang. Al-Quranul Karim mengatakan sholatlah maka kita sholat. Au abiru sabilin, atau seperti orang abir itu lewat ya. Seperti orang lewat atau musafir. Karena orang yang musafir ini kan dia tidak akan lama musafir. Ya pasti dia kan ketika berteduh ya, ketika berteduh itu di sebuah pohon, dia tidak akan lama berada di pohon itu, mesti akan lewat. Ya. Nah, jadilah kalian seperti abirus sabirin, orang yang lewat di satu jalan ya. Karena namanya juga orang lewat aja gitu. Jadi dunia ini adalah bukan tempat yang kekal bagi kita. Dunia adalah merupakan tempat yang fana, tempat kita untuk berusaha untuk mencari kehidupan yang paling hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah menerangkan dalam surah Al-Ankabut, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Maka sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang paling hakiki. Nah, kemudian dari hadis Rasulullah ini, Abdullah bin Umar menasihati sahabat-sahabat yang lain. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, Abdullah bin Umar pun mengatakan kepada yang lain, idza amsayta fala tantadhir as-subah. Kalau kamu di sore hari jangan nunggu-nunggu kapan datangnya pagi. Kerjakan apa saja yang ada pada sore hari itu, kebaikan-kebaikan. Jangan sampai besok sajalah. Besok saya akan berubah begini. Besok sudah lain lagi, sudah bukan hari ini gitu. Hari ini kita mungkin bisa melakukan, tapi besok belum tentu bisa. Hari ini kita punya niat baik, ditunda, besok aja lah. Nah, ketika besok saja lah datang setan, gak usah biarkan saja dan lain sebagainya. Untuk apa juga, masih umurmu masih panjang kok, besok masih bisa. Kenapa sih harus malam hari ini? Kenapa sih hari ini? Nah, ini mulai datang pikiran-pikiran yang macam-macam.
Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Demikian juga kalau engkau berada di pagi hari, jangan sampai nunggu sore. Nanti ajalah. Nanti sore juga bisa. Jangan. Di dalam pepatah Arab dikatakan, la tuakhiril amala ilal. Jangan menunda pekerjaan hari ini untuk dikerjakan besok. Ada yang mengatakan kayak nggak ada hari aja, kayak nggak punya hari aja katanya. Ya mungkin kalau pekerjaannya banyak, tapi kalau kebaikan jangan sampai ditunda. Jangan sampai ditunda kebaikan itu. Belum tentu besok kita bisa melakukannya. Pada hari ini malaikat sudah mencatat ya, wah dia mau beramal hari ini, catat sama malaikat. Nggak jadi, nah dicatat satu aja gitu. Tapi kalau beramal 10 kali dicatat. Nah, kemudian wa khudh min sihhatika limaradika. Hendaklah kalian betul-betul mempergunakan waktu sehatmu sebelum datang ke waktu sakit. Kalau sakit apa yang bisa dilakukan? Ya hari ini banyak saudara-saudara kita, jamaah-jamaah kita yang sedang mengalami sakit, ya semoga Allah berikan kesembuhan kepada mereka. Di antaranya adalah orang tua kita yang senantiasa sholat di depan, Abah Majid ya. Beliau karena sudah tua, beliau jarang bisa berdiri ketika sholat. Ya kita doakan semoga Allah memberikan kemudahan. Demikian juga bapak kita yang lain, Bapak Riyadi, Pak Khairuddin ya, dan jamaah-jamaah yang lain, termasuk ibu kita juga, ibu dari ketua yayasan yang lama, Ibu Ani ya. Dia juga dalam keadaan sakit. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Demikian juga saudara-saudara kita yang lain. Ini sebagai ibrah bagi kita semuanya bahwa kita tidak selamanya sehat. Masih akan sakit. Kalau ada orang yang sehat terus perlu dipertanyakan. Jadi mesti sunatullah tuh. Entah dia sakit setahun sekali atau mungkin 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Oleh karena itu dia jangan sampai bangga ketika dia dalam keadaan sehat kemudian dia lupa bersyukur kesehatan. Allah bin Umar mengatakan khudh min sihataka qabla maradika. Lakukan kebaikan-kebaikan itu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika li mautika. Demikian juga perbuatlah sebanyak-banyaknya selama engkau masih hidup sebelum datang kematian. Karena banyak orang yang menyesal ketika dia telah mati, menyesal, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia ya Allah. Barang sedetik saja ya Allah aku akan beramal. Tidak ada lagi kata-kata silakan kamu kembali, tidak ada. Penyesalan itu memang datangnya di kemudian hari. Bahkan nanti ada orang-orang yang menyesal di hari kiamat. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mengatakan alangkah indahnya, alangkah baiknya hari ini kami semuanya menjadi tanah. Nah, oleh karena itulah ketika kita mendengarkan nasihat-nasihat seperti ini dari hadis dari Rasulullah SAW, dari sahabat Rasulullah, mari kita sedikit demi sedikit mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya ini adalah untuk mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Karena kita ini sebagai abdinya Allah Subhanahu wa taala, maka adalah kita mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya adalah janganlah kita merasa nyaman kita berada di dunia ini. Demikian juga jangan kita merasa nyaman dari azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita pergunakan betul waktu-waktu kita, waktu luang-luang kita di dunia ini. Kalau dulu kita rajin melaksanakan sholat malam di Ramadan, maka di luar bulan Ramadan ini kita niatkan betul, kita azamkan betul, ya Allah bangunkanlah saya jam sekian, jam 2 atau jam 3. Nanti saya akan melaksanakan sholat tahajud, laksanakan. Jadi ketika kita bangun, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sudah mengambil air wudhu sholat, pusingnya hilang. Tapi kalau ragu-ragu, tambah pusing. Sekali lagi, kita bangun malam hari, kita merasa pusing, punya ragu-ragu antara sholat dan tidak, pusing beneran kita. Tapi kalau kita bangun, niat bismillahirrahmanirrahim, ya Allah sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita tidak akan pusing dan juga tidak akan kekurangan darah gitu. Jadi kalau kita betul-betul niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Mungkin satu hadis ini kita jelaskan pada malam hari ini. Masih banyak waktu, kita berikan kesempatan kepada para jamaah kita, barangkali ada yang ingin menambahi atau punya pengalaman-pengalaman
atau mungkin ada ingin bertanya. Tafadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar tadi ceramah Ustaz Majab menyatakan akhlak. Jadi kalau manusia kurang akhlak, saya rasa merugikan dirinya dalam dunia ini. Karena tiba-tiba nanti ada persoalan pada semuanya manusia, tentu keliru dan kelupaan mengeluarkan kata-kata yang pedis kepada seseorang itu. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana hukumannya orang ini di hadapan Allah, termasuk di dunia sampai akhirat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ya. Di akhir-akhir ayat itu, jadi Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang sangat-sangat luar biasa. Yaitu dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum apa? Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah datang kepada kalian rasul, seorang utusan dari kalangan dirimu. Azizun, ini luar biasa. Jadi azizun artinya di sini adalah berat terasa olehnya penderitaanmu alaihi. Ma'anittum, apa yang diderita oleh kaum muslimin. Jadi Rasulullah SAW merasakan ketika itu. Jadi bagaimana kaum muslimin yang diusir ke sana kemari, Rasulullah pun merasakan hal itu. Kemudian harisun alaikum, jadi sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Rasulullah menginginkan kalau semuanya orang itu beriman. Tapi sudah merupakan sunatullah, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Nah, Allah mencipati Rasulullah dengan apa? Bil mu'minina raufur rahim, amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi Rauf ini adalah sifat-sifat Allah. Nama Allah adalah Rauf dan Rahim. Tapi Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah karena akhlaknya sangat-sangat luar biasa. Di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Fatah ayat paling terakhir, Rasulullah digambarkan sebagai apa? Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Jadi Rasulullah itu disifati dengan sifat yang ruhama. Ruhama di sinilah penyayang kepada sama kaum mukminin dan keras kepada orang-orang kafir yang memusuhi. Sehingga Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Bahwasanya aku ini diutus oleh Allah ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ada dua hubungan yang perlu dijaga. Saya menambahkan ada satu lagi, tiga hubungan. Hubungan yang pertama adalah hablum minallah, bagaimana menjaga hubungan kita dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menjaga hubungan kita sama manusia. Menjaga hubungan sama manusia ini diantaranya adalah qaulan wa fi'lan. Qaulan wa fi'lan di sini saya tambah satu lagi adalah niatan, bagaimana niatnya. Kemudian bagaimana qaulannya, perkataannya, dan bagaimana fi'ilnya, perbuatannya.
Ini adalah betul-betul perbuatannya itu mencerminkan jadi akhlak yang baik, tapi juga perkataannya mencerminkan akhlak yang baik juga. Mungkin ada orang yang akhlak perkataannya baik, tapi perbuatannya nggak baik. Tanpa disadari, misalnya banyak menyinggung perasaan orang karena perbuatannya. Ada juga mungkin yang tidak disadari perbuatannya baik, tapi perkataannya banyak menyinggung orang. Ini juga perlu diperhatikan betul. Jadi qaulan wa fi'lan wa niyatannya, perkataannya, perbuatannya dan niatnya juga harus betul-betul saliman minal afati wan nikmah. Jadi harus betul-betul selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit seperti penyakit hati dan lain sebagainya. Nah, kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hubungan yang ketiga adalah hubungan bagaimana kita berhubungan dengan lingkungan, menjaga lingkungan kita supaya betul-betul lingkungan ini makmur, jangan sampai terjadi berbagai macam kerusakan-kerusakan lingkungan. Nah, tentang urusan kita sesama manusia itu kalau tidak terselesaikan di dunia ini, maka sungguhlah sangat sulit sekali nanti di akhirat. Jadi ada seorang sahabat yang pada saat itu sampai 3 kali dikabarkan masuk surga. Kemudian diselidiki sahabat ini ternyata amalannya biasa-biasa saja. Nah, ketika amalannya biasa-biasa saja, apa yang membuat dia dikabarkan masuk surga sampai 3 kali? Ternyata dia memiliki insirahus sadr, kelapangan dada. Yang pertama, dia tidak pernah menyinggung orang, baik perbuatannya maupun perkataannya. Kemudian yang ketiga adalah dia selalu memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Bahkan dia berdoakan, ya Allah, si fulan tadi mungkin melakukan kesalahan itu mungkin karena ketidaksengajanya. Kalaupun dia sengaja, ya Allah, saya telah memaafkan. Kalaupun dia sengaja, ya Allah, saya maafkan dan ampunilah dia, ya Allah. Saya rela. Saya telah merelakannya. Nah, inilah sahabat ini sangat luar biasa gitu ya. Kemudian sahabat ini pun pergi, ternyata yang menyebabkan dia itu menjadi penduduk surga bukan karena ibadahnya yang hebat, akan tetapi karena dia mampu menjaga akhlaknya. Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, laisal qawiyyu bisur'ah. Orang yang kuat itu adalah laisa syiddatu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang gelut. Wa innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya pada saat dia marah. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa. Kisah ini menggambarkan firman Allah di dalam surah An-Nur ya. Dalam surah An-Nur pada saat itu terjadi kisah yang sangat-sangat kisah ini kalau boleh dikatakan mencemarkan nama baik keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha ini adalah diisukan dia telah melakukan perzinahan ya. Karena pada saat itu terjadi peperangan, kemudian Aisyah pun ikut, dan pada saat kembali ke Madinah, dia kembali dengan seorang laki-laki. Nah, pada saat sore hari, para sahabat-sahabat ini beristirahat. Nah, ketika itu Aisyah ini sedang buang hajat. Ketika dia kembali, karena ketika itu lama sekali ditunggu oleh sahabat-sahabat yang lain, disangka bahwa Aisyah ini sudah ikut dalam rombongan itu. Nah, ketika itu Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha kehilangan kalung dia. Dia mencari kalungnya, sampailah datang malam tiba. Nah, karena sudah ditinggal oleh rombongan, dia diam di situ. Dia diam di tempat itu. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang memang Rasulullah SAW membagi pasukan itu menjadi 3. Pertama adalah barisan orang-orang paling berani gitu. Kemudian di tengah-tengah, dan yang paling belakang adalah orang yang paling berani juga ya. Di depan berani, belakang berani. Di belakang ada beberapa orang. Jadi bertugas sebagai mata-mata. Tiba-tiba dia datang, dia mengatakan, Masya Allah, katanya. Dia mengatakan, Masya Allah. Isi Rasulullah, katanya. Ketika itu kan belum ada hijab. Dia mengetahui bahwa itu Aisyah.
Pulanglah dia. Jadi laki-laki ini menuntun untanya Aisyah. Aisyah naik di punduknya unta dia. Pakai, ya kita lihat kalau di TV jalan. Sampainya di Madinah menjelang subuh. Bayangkan. Pada saat itu di situ sudah ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Orang munafik ya. Presidennya orang munafik pada saat itu dia. Nah, dikatakan, siapa ini yang kamu bawa katanya? Aisyah isi Rasulullah. Nah, mulai tersebar. Dulu kan belum ada SMS ya, sekarang kan sudah ada SMS, gosip luar biasa. Dulu tersebar kemana-mana. Isi Rasulullah pulang dengan seorang laki-laki itu. Wah, ini tersebar kemana-mana. Nah, ada seorang yang namanya Mistah. Mistah ini seorang laki-laki. Mistah ini adalah selalu mendapatkan bantuan dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika dia ikut menyebarkan fitnah ini, bagaimana dia Abu Bakar As-Siddiq tidak sakit hati gitu. Putrinya sendiri, ini kan Aisyah putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah kan mertuanya gitu ya. Disebarkan bahwa dia telah berzina. Apa yang terjadi? Dia mengatakan, wallahi, demi Allah, saya tidak akan memberi bantuan lagi kepadanya. Mistah ini orang miskin. Apa yang terjadi? Apakah yang disalahkan Mistah pada saat itu? Tidak. Allah menegur Abu Bakar As-Siddiq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam firman-Nya surah An-Nur ayat 22. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Dan orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Kemudian ketika mendengarkan ayat ini, Abu Bakar gemeter. Apa kemudian perintah Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq? Waliya'fu, maafkan dia. Maafkan dia. Padahal sudah menyebarkan fitnah luar biasa dia. Bukan memaafkan saja, wal yasfahu. Hapus semua itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa dia. Ini kan kalau ada orang sedang maaf ya maaf, mungkin di mulutnya saja tapi hatinya tidak dia. Ini belum dikatakan memberikan maaf. Sudah kasih peringatan. Ala tuhibuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Luar biasa, teguran kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sifat pemaaf. Dan ini juga pernah dilakukan oleh siapa? Nabi Yusuf. Dia dipenjarakan oleh seorang pembesar. Dia tidak sakit hati, kemudian dia, udah saya maafkan dia. Saudara-saudaranya yang memasukkan dia ke sumur, dimaafkan juga. Maka Rasulullah pernah mengatakan, siapa yang menemukan yang namanya Abu Sufyan bin Atsasah, bunuh dia dimanapun dia berada. Tapi ketika itu dia lari keluar jazirah. Tiba-tiba ada yang mengatakan, kamu kemana? Saya mau keluar dari sini. Keluar kemana? Karena Muhammad telah memutuskan saya akan dibunuh di mana saja saya ketemu. Udah gini aja, kamu temui dia, datang temui Muhammad, menggap-menggap, nanti bilang saya minta maaf ya Rasulullah. Kalau dia didatangi siapapun yang minta maaf kepadanya, pasti akan dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak bisa mendengar orang yang maaf ya Rasulullah kemudian tidak akan dimaafkan, masih dimaafkan. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Jadi ketika dia menggap-menggap datang dan membawakan ayat di dalam surah Yusuf ya. Jadi yang ayat ini sangat luar biasa sekali. Kemudian pada saat dia bacakan ayat ini, apa kata Rasulullah SAW? Yaghfirullahu lakum wa antum tulaqa. Semoga saya telah memaafkan dan Allah pun mengampuni kamu deh. Ketika dilihat, saya Rasulullah. Kamu Abu Sufyan? Iya ya Rasulullah. Sudah, karena sudah dimaafkan dan nggak jadi dibunuh gitu ya. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain, kisahnya sangat panjang sekali. Ini intinya adalah bagaimana akhlak manusia itu sangat menentukan sekali kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang memaafkan, maka maafkanlah qalban wa qalaba.
hatinya memaafkan, mulutnya memaafkan juga hatinya juga ikut memaafkan. Baik, mungkin ini yang Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini adalah orang-orang yang selalu memberikan maaf kepada orang lain dan tidak memiliki sakit hati kepada siapapun ya. Jadi demi untuk menjalankan kebaikan-kebaikan di dunia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita jalan benar, mengampuni dosa-dosa kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.